Hari ini saya akan mempresentasikan tentang program yang kita gunakan di dalam Smart City dalam proyek WSG ini. Pada pertama-tama saya akan memencet tombol Indo. Bisa Anda lihat secara indikator dan secara lampu. Pertama-tama saya akan memencet tombol Indo. Seperti yang dapat ditunjukkan, Indo dia akan output lampu powernya, indikasi powernya on, dan di sini juga indikatornya on. Untuk ketika saya akan memencet, berarti Q1 ini sudah mulai on sejak saat mulai dia lampu menyala. Hanya dikarenakan dia tidak indikatornya lemah, maka lampunya tidak bisa ditunjukkan, hanya sebagai sebatas potensiometer yang diputar. Untuk varian dan ke depan akan diperbaiki pada revisi. Selanjutnya untuk sprinkle penyiraman air, saya akan tunjukkan proses saya bekerja ya. Dari suatu input analog diubah menjadi bilangan real dan akan dikonversikan bekerja secara timer seperti contoh di atas. Sebentar, programnya agak lewat. Benar. Programnya memang kadang-kala agak rewel. Ketika saya akan memutar indikator ini, timernya akan berjalan, countdownnya akan berjalan sampai dia 10 detik. Izinkan saya membesar. Agak lama, mohon maaf. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I2 akan nyala. 8. I2 memang menyala pada keadaan ini. Setelah itu Q3 akan menyala 2 menit lagi. Memang agak lama karena programnya ini agak rewel sedikit komputernya. 8, 9, benar, dia akan nyala. Sama halnya dengan Q7. Nah, ini lampunya agak rewel ini. Di salah satu pihak lampunya. Iya, lampunya agak rewel. Ketika saya akan menunjukkan dengan cara kerjanya pintu masuk. Pertama, ketika saya akan memasukkan pintu, saya akan menyalakan sensor di input pada I3 sebagai input dari cahaya. Setelah itu saya akan memencet tombol yaitu I2. Maka nilainya akan naik dan juga pintu palang terbuka. Q4 melambangkan sebagai pintu palang masuk. Setelah mobil melewati palang itu, maka dia akan mati. Pada depannya kita akan revisi akan menambahkan tie off untuk selama 10 detik. Selanjutnya untuk pintu keluar, saya akan menekan tombol I5 input sebagai input sensor saya ketika mobil lagi mau melakukan transaksi pembayaran keluar. Setelah itu, setelah pembayaran disetujui, maka I4 dipencet, maka incrementnya akan turun, maka dia akan turun increment. Setelah itu dia akan menyala sampai mobil itu keluar dari tempat, maka dia akan dimatikan. Untuk halnya dengan
sensor suhu untuk air mancur ketika ino saya nyalakan. Mohon maaf sebentar. Mohon maaf, saya biar start sebentar. Programnya agak rewel. Oke, selamat cek ino. Countdown-nya akan berjalan. Countdown-nya berjalan. Lampu I6 ini tidak berjalan di sini, tapi di kantor berjalan. Kosong 1 2 3 4 5 6. Sebentar. Mengapa demikian? Apakah ada kesalahan di programnya? Programnya tidak bermasalah. Nah, sebentar. Ini ada permasalahan. Saya riset dulu. Oi. belas, 14, 15. Dia akan berpindah. Seperti di gambar contoh. Countdown akan berjalan. Kemudian akan berpindah lanjut ke tempat ini. 2 dan 6. Timer loopnya disamakan karena untuk menjaga penungguan yang lama. Maka itu akan di loop. Dia akan pindah ke sini lagi. Ya, selamat sore Pak Handi. Kami dari kelompok otomasi Dilan, Joshua, dan Tanone akan mendemokan mengenai Smart Park project kami. Jadi seperti yang bisa dilihat, rangkaiannya adalah seperti ini, dan kami menggunakan 1, 2, 3, 4, ada 6 buah input digital dan 2 input analog. Kemudian outputnya kami simulasikan ke bentuk LED lampu. Kita ganti ke lampu karena ketidakmampuan dan keterbatasan kami. Kemudian kami akan mendemonstrasikan. Jadi untuk sensor analognya kita menggunakan LDM dan juga sensor tanah atau soil moisture sensor. Kemudian sensor yang digital ini adalah berupa switch dan push button. Switch ini switch 1 dan 2 itu sebagai tombol start dan stopnya. Kemudian push button 1, 2, 3, 4, push button 1 sampai 4 itu sebagai untuk mensimulasikan itu lapangan parkir otomatis. Kemudian outputnya diambil dari sini.
outputnya menggunakan pembagi tegangan, jadi kita memasukkan tegangan 24 volt, kemudian kita turunkan menggunakan resistor sehingga menjadi 5 volt dan 3 volt untuk menyalakan LED ini. Oke, kita mulai saja demonya. Nah, ini supply sudah menyala, kemudian ya supply 24 volt sudah menyala, kemudian tombol start ditekan, tombol start sudah menyala, stop dimatikan, kemudian tombol start sudah ditekan, kemudian kita akan melihat untuk input analog yang pertama yaitu LDR. LDR ini mengukur intensitas cahaya yang masuk. Jadi kalau seandainya cahaya itu gelap, maka dia akan seperti ini ya. Saya tutup, LED ini akan menyala. Ini cuma sebagai indikator saja, dan dia akan mengirim sinyal ke input PLC. Ini LDR ini bersifat kebalikan dari pendeteksi cahaya. Jadi ini mendeteksi kegelapan, ketidakadaan cahaya. Jadi jika dia gelap, maka nilai tegangannya akan besar, sementara jika dia terang seperti ini, maka nilai tegangannya akan kecil. Jika dia terang, maka nilai tegangannya akan kecil. Kemudian kita lanjut ke DHT. DHT ini dia mengukur kelembapan dari tanah. Jadi kami sudah mengambil sampel tanah ini, kemudian alat garpu dari DHT sensor tanah ini kami masukkan ke dalam tanah, kami tancapkan ke dalam tanah, dan kemudian kami mengambil output analog dari DHT tersebut dan memasukkannya ke input analog PLC, input kedua analog PLC. Jadi sekilas untuk sensor DHT ini dia berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan tanah. Jika tanah itu dalam keadaan kering, maka resistansinya dia akan besar, nilai resistansinya akan besar, sehingga dia akan memberikan sinyal berupa tegangan yang nilainya tinggi. Sementara jika tanah ini basah, maka dia resistansinya akan menjadi rendah, dan tegangan ini dia akan mengirimkan sinyal tegangan rendah ke PLC. Nah, untuk apa DHT ini? Jadi ini mengukur suhu dan kelembapan tanah. Jadi kalau seandainya dia di bawah kelembapan tertentu atau tanah ini kering, maka sensor ini akan memberikan informasi kalau untuk input digital. Untuk input digital ada di sini di bagian dekat input PLC menggunakan switch dan push button. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, switch ini adalah start dan stop. Jadi jika ditekan ini, maka program akan berjalan, keseluruhan program akan berjalan. Sementara stop button ini jika ditekan, maka dia akan menghentikan semua program yang ini, berfungsi sebagai layaknya emergency stop. Kemudian switch yang pertama ini switch push button yang pertama ini berfungsi untuk mensimulasikan lapangan parkir. Ini adalah simulasi dari sensor tiket. Jadi sensor tiket yang ketika kita datang, kita memencet tombol, lalu ada tiket yang keluar dari mesin otomatis. Ini adalah sensornya. Kita simulasikan dengan menggunakan switch. Kemudian switch yang kedua, push button yang kedua, ini adalah sensor cahaya. Sensor cahaya untuk mendeteksi adanya mobil atau kendaraan. Ini alamatnya untuk sensor
tiket tadi I0.2, kalau yang ini I0.3. Kemudian untuk sensor yang ini, yang push button ketiga, dia itu adalah tombol input dari pembayaran layanan parkir. Jadi ada tempat pembayaran otomatis, dan ketika sistem mendeteksi bahwa pembayaran sudah diterima dan masuk, dia akan menyala, memberikan sinyal digital 1. Jadi dia akan menyala. Ini diwakili oleh push button ketiga. Inputnya adalah I0.4. Benar. Kemudian I0.4, dan untuk push button yang terakhir ini untuk mewakili sensor cahaya. Sensor cahaya untuk mendeteksi kendaraan yang akan keluar, mobil atau sepeda motor. Ketika dia lewat, maka akan terdeteksi oleh sensor cahaya dan dia akan aktif. Kita mewakili juga dengan push button, dan ketika ditekan dia juga akan menyala. Lalu untuk bagian output, berikutnya saya akan menjelaskan tentang postnya saya. Ya, kemudian saya akan tunjukkan demonya. Kita langsung saja mendemokan. Jadi untuk pertama-tama tombol start itu ditekan, dan dia sudah ini sepertinya tidak menyala. Oke, kita lanjut. Kemudian sistem sudah menyala. Lalu kita akan meninjau untuk LDR. Jadi LDR ini dia akan masuk ke input analog PLC. Ini memberikan data berupa intensitas cahaya yang masuk. Jadi jika gelap, dia akan memberikan indikasi cahaya gelap. Jika dia terang, dia akan memberikan indikasi cahaya terang. Nah, nanti dia dari LDR ini dia akan menyalakan lampu. Dia akan menyalakan lampu yang paling pertama, yang ini. Tetapi sepertinya juga tidak menyala. Oke, kemudian kita lanjut ke THT atau alat pengukur kelembapan. Nah, jadi sensor ini akan mengukur kelembapan dari tanah, dan dia akan memberikan kisaran nilai. Dia akan mengukur suhu dari tanah ini, dan dia akan memberikan sinyal ke input PLC. Kemudian jika nilai suhu yang terukur oleh sensor berkisar antara 25 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius, maka dia akan memerintahkan motor sprinkler untuk bekerja. Jadi sprinkler air atau penyiram air itu akan menyala, diwakili oleh indikator lampu nomor 3, lampu yang ini. Tetapi sepertinya juga tidak menyala. Kemudian cara kerja sprinkler ini juga tadi, jika dia di kisaran 25 derajat sampai 35 derajat Celcius, dia akan menyala selama 15 detik, dan kemudian dia akan mati lagi. Lalu dia akan berhenti selama 15 detik. Kemudian setelah 15 detik itu, jika dia kembali mendeteksi suhu di kisaran 25 sampai 35, maka dia akan menyala kembali. Lalu dia juga bisa bekerja jika suhu yang dideteksi oleh DHT ini lebih dari 35 derajat. Jika suhu yang dideteksi lebih dari 35 derajat Celcius, maka
timer ini akan menyala, maka PLC akan memerintahkan sprinkler untuk menyala 25 derajat Celcius jika suhu tanah yang dideteksi oleh sensor tanah ini terregistrasi lebih dari 35 derajat Celcius, maka si PLC ini akan memerintahkan sprinkler untuk menyalakan motor sprinkler selama 20 detik. Jadi lebih lama. Durasi menyalanya lebih lama dibandingkan dengan suhu 25 sampai 35 derajat. Kemudian dia akan mematikan sprinkler, cooldown lagi selama 15 detik. Ya, sprinkler tidak akan menyala selama 15 detik sampai suhu terdeteksi dalam dua kisaran yang tadi. Kemudian berikutnya adalah simulasi dari simulasi dari lapangan sistem parkir otomatis. Sistem parkir otomatis ini cara kerjanya adalah dengan menggunakan push button untuk mensimulasikan kendaraan yang melintas. Jadi pertama-tama ada mobil masuk, mobil atau kendaraan seperti sepeda motor, dia akan masuk, kemudian dia akan mengenai sensor cahaya. Sensor cahaya ini akan menyala. Sensor cahaya akan menyala, memberikan sinyal input ke PLC. Kemudian program akan mendeteksi bahwa sensor cahaya menyala. Kemudian jika pengemudi kendaraan menekan tombol atau mengarahkan jarinya ke sensor inframerah, maka tiket akan keluar dan kemudian sensor inframerah itu akan melaporkan input, akan memberikan input 1 ke PLC. Jika PLC mendeteksi bahwa sensor inframerah tadi yang ditekan oleh driver menyala dan juga sensor cahaya menyala, maka pintu palang masuk atau motor palang pintu masuk akan bekerja, digerakkan oleh PLC, dan motor palang pintu masuk itu akan menyala, ditunjukkan oleh lampu nomor 2. Ini Q0.0, Q0.1 ditunjukkan oleh Q0.1. Tapi sepertinya seperti yang Anda lihat masih belum bisa bekerja ya. Oke, sayang sekali. Kemudian kendaraan sudah masuk dan kendaraan parkir. Kemudian apa yang terjadi saat kendaraan akan keluar dari lapangan parkir? Maka mobil dia akan bergerak ke arah pintu keluar. Kemudian saat mobil atau sepeda motor itu sudah persis di depan portal keluar, dia akan terkena lagi oleh sensor cahaya. Sensor cahaya mendeteksi bahwa ada kendaraan di depan pintu keluar. Dia akan aktif memberikan sinyal ke PLC. Lalu kemudian pemilik mobil yang sudah memarkirkan mobil, dia akan melakukan pembayaran. Pembayaran dilakukan secara otomatis. Jadi pengemudi hanya perlu memberikan uang masuk ke dalam sistem vending machine. Vending machine itu dia akan ketika sudah terverifikasi bahwa pembayaran sudah sesuai dengan ketentuan, maka vending machine itu akan memberikan input 1 ke PLC. Jika program PLC mendeteksi kalau sensor cahaya dan juga sinyal dari vending machine itu menyala bersamaan, maka motor palang pintu keluar akan bekerja. Palang pintu keluar akan terbuka dan mobil bisa bergerak keluar. PLC akan memerintahkan motor palang pintu keluar untuk membuka.
motor palang pintu keluar ditunjukkan oleh lampu nomor 4 atau Q0.3. Q0.3, tapi sepertinya ini juga tidak menyala. Oke, kemudian ini ada juga sistem lagi, sisa 2 sistem lagi, yaitu yang sistem ketiga adalah air mancur otomatis. Air mancur otomatis ini dia akan menyala secara terus-menerus. Jadi jika tombol start push button ditekan, maka si air mancur ini akan langsung menyala. Air mancur diwakili oleh lampu nomor 5 Q0.4 yang saat ini juga tidak menyala. Sistem air mancur ini akan menyala selama kurang lebih puluhan menit. Dia akan menyala selama 20 detik. Lalu kemudian air mancur sudah menyala selama 20 detik. Di program PLC dia akan mengaktifkan timer. Timer akan menghitung selama 30 detik. Saat itu air mancur tidak aktif, air mancur akan mati. Dia akan mati selama 30 detik. Setelah 30 detik selesai, dia akan kembali aktif lagi, dan dia akan kembali aktif selama 20 detik lagi. Kemudian untuk yang terakhir, program yang terakhir adalah sistem lampu kolam. Sistem lampu kolam ini bekerja pada malam hari. Jadi dia sampai di situ saja. Ada 5 parameter, ada 3 sistem yang kami punya, yaitu adalah sistem lampu jalan, lampu taman otomatis menggunakan LDR, kemudian penyiram tanam otomatis, penyiram tanaman string project. Baiklah, itu saja yang bisa saya demonstrasikan. Sekian dari project kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih.